Oke, ayo. Oke, halo semuanya. Nama saya Steven, NRP 1303 18140. Nama saya Raymond, NRP 130318164. Dan nama saya Nixon, NRP 130318033. Nah, oke. Jadi pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan salah satu pengajar sekolah minggu ya, pengajar sekolah minggu di salah satu gereja di Surabaya. Nah, coba nih Saudara Nixon bisa diceritakan dikit tentang di mana nih kegiatan pelayanannya. Baik, jadi saya pelayanan di salah satu gereja di Surabaya yang bernama GKI Pergaulan Bunder. Dan saya sudah pelayanan kira-kira hampir setahunan lebih. Nah, pada hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana peran tokoh masyarakat dalam masa pandemi ini. Apakah Saudara Nixon siap? Siap. Nah, di masa pandemi ini kan banyak perubahan-perubahan yang dialami sama orang-orang. Tidak terkecuali anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja tempat Nixon melakukan pelayanan. Nah, menurut Saudara Nixon nih, apa aja perubahan-perubahan yang menyebabkan anak-anak sekolah minggu harus beradaptasi dalam kondisi pandemi ini? Ya, perubahannya pasti banyak ya. Pertama, perubahan dari ibadahnya yang dari bersifat konvensional menjadi non-konvensional, yaitu dari awalnya yang datang ke gereja jadi ibadah di rumah. Yang pasti anak-anak harus beradaptasi di mana mereka juga belum terbiasa dengan situasi ibadah yang berada di rumah. Dan itu adalah hal yang perlu kami lakukan sebagai pengajar sekolah minggu atau sebagai pelayanan di gereja, menyediakan ibadah bagi mereka. Nah, untuk kesulitan yang mungkin saudara hadapi atau anak-anak hadapi itu seperti apa? Ya, kalau untuk kesulitan juga lumayan ada banyak. Pertama dari kita menyiapkan medianya untuk ibadah berupa live streaming dan juga berupa rekaman-rekaman yang perlu dipersiapkan. Yang pasti rekaman itu juga harus diedit lagi untuk supaya anak-anak bisa ibadah dengan nyaman dan juga orang tua di rumah bisa ibadah dengan baik. Lalu untuk anak-anak sendiri juga pastinya masih belum terbiasa ya dengan kondisi di mana ibadah bersama keluarga di rumah dengan dalam keadaan duduk tenang sendiri begitu. Nah, oke. Terkait sama kesulitan-kesulitan tadi nih, apakah Saudara Nixon merasa kalau kinerja Saudara Nixon sebagai pengajar sekolah minggu itu terganggu dengan diterapkannya protokol-protokol kesehatan di masa pandemi ini? Kalau terganggu sih enggak ya, karena cuman mungkin ada perubahan aja, kita perubahan cara bekerjanya sendiri. Yang pasti juga kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kami juga nggak mau kayak memaksakan kehendak supaya ibadahnya dilangsungkan di gereja. Karena juga itu berbahaya bagi kesehatan anak-anak maupun orang tua yang berada di gereja. Maka keputusan yang tepat adalah dengan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tujuannya agar mereka dapat menghindari pandemi ini, agar meminimalisir semua virus yang dapat menjangkit pada anak-anak dan orang tua jemaat kami di gereja. Terus, selama untuk pandemi ini harus menjaga jarak antar orang. Benar. Bagaimana Anda sebagai pengajar di gereja membangun dan menjaga relasi yang baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan? Ya, kami juga kadang dengan saya sebagai pengajar sekolah minggu, dengan anak-anak sekolah minggu saya, kami mengadakan komunikasi lewat Zoom yang disebut kayak persekutuan yang biasanya diadakan offline jadi online melalui Zoom. Kami komunikasi sharing setiap
hari Sabtu dengan tujuan agar komunikasi kami dengan anak-anak kami tidak terputus. Dan itu juga bertujuan untuk membangun relasi kami dengan anak-anak agar dapat lebih baik lagi di tengah pandemi ini, supaya mereka juga dapat lebih mengenal kami dan kami juga dapat mengenal mereka satu sama lain. Oke, nah tadi kata Saudara Nixon kan kita tetap harus menjaga relasi yang baik ya sama anak-anak sekolah minggu. Nah terus nih, selain menjaga relasi kan kita harus ingetin juga bagi anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Nah, bagaimana upaya-upaya Saudara Nixon untuk tetap mengingatkan mereka mematuhi protokol tersebut? Nah, terus bagaimana respon dari mereka atas upaya-upaya tersebut? Apakah dari Saudara Nixon sendiri mengalami kesulitan? Jika iya, sebutkan apa saja upaya-upaya solutif yang bisa Nixon terapkan. Ya, kalau dari saya sih menyarankan agar mereka tetap di rumah saja dan alangkah baiknya mereka tidak keluar dari rumah. Dan solusinya jika memang ada harus urgent untuk pergi keluar rumah, maka harus menggunakan masker untuk agar dapat menghindari virus yang terjadi saat ini, dan juga pasti selalu cuci tangan setiap saat. Lalu juga harus menghindari kontak fisik dengan orang lain, tapi juga tidak menghindari kontak fisik dengan orang tua sendiri ya. Tetap bersama di rumah bersama orang tua lebih aman. Lalu juga jangan melakukan hal-hal yang dapat membuat kita jadi kurang baik. Nah, dalam masa pandemi ini, menurut saudara, apakah ada orang yang menginspirasi atau mendukung saudara untuk terus melakukan pelayanan saudara di gereja? Ya, pasti ada. Terutama dari orang tua juga pasti tetap mendukung, karena ini juga demi anak-anak juga, supaya mereka tetap selalu connect dengan Tuhan, dan juga dukungan dari para guru sekolah minggu yang lain untuk tetap kita melayani anak-anak juga demi mereka dan juga demi orang tua mereka. Lalu juga kita dukungan dari diri sendiri lah yang paling penting. Kalau kita punya niat, pasti kita akan tetap terus melayani Tuhan walaupun keadaannya seperti apapun itu. Oke, nah dari jawaban Saudara Nixon, ya bagi saya terkesan sangat mulia, sangat positif ya. Nah, terus gimana nih cara-cara Nixon menyebarkan sikap-sikap positif kepada anak-anak sekolah minggu di masa krisis seperti ini? Kalau dari saya juga, saya sih melakukan hal-hal seperti hal kecil ya. Misalnya kayak kami dari sekolah minggu itu sering membagikan renungan kepada mereka. Jadi supaya kami dapat melakukan renungan bersama mereka. Nah, ini untuk membuat mereka jadi lebih sering membaca Alkitab. Dan itu juga dapat buat mereka menjadi lebih baik. Dan saya juga menerapkan agar mereka tetap selalu jangan lupa berdoa, dan jangan lupa untuk membaca firman Tuhan dan renungan yang kami share itu. Nah, jika dilihat dari data-data yang ada, selama masa pandemi ini, justru korban yang terkena virus COVID-19 ini semakin meningkat. Menurut Anda, apakah langkah yang diambil pemerintah ini sudah tepat atau belum? Kalau dari langkah pemerintah sih bisa dibilang tepat, juga bisa dibilang nggak tepat. Kalau dibilang tepat juga bisa, tapi warganya sendiri juga ada yang kurang mematuhi. Nah, tapi kita sebagai pengajar sekolah minggu, kami ingin anak-anak untuk tetap mematuhi aturan pemerintah, supaya mereka kesehatannya tetap terjaga, dan itulah yang kami harus lakukan agar mereka tidak terkena virus corona ini.
Oke, jadi setelah berbincang-bincang bersama saudara Nixon, bisa ditarik kesimpulan kalau ternyata pengajar-pengajar sekolah minggu juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini. Nah, mereka itu harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran lebih daripada situasi normalnya. Nah, bukan hanya dari sisi pengajar sekolah minggu, tetapi anak-anak sekolah minggu juga mengalami kesulitan, di mana mereka harus melakukan adaptasi, padahal mereka tidak biasa dengan kondisi seperti ini. Walaupun demikian, kita juga harus tetap berpikir positif dan menyebarkan nilai-nilai positif kepada orang lain. Dan kita juga harus tetap membangun dan menjaga relasi kita dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah berupaya untuk menekan perkembangan virus ini dengan menetapkan berbagai aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, kita selayaknya sebagai masyarakat, kita harus mendukung pemerintah dengan mematuhi setiap peraturan tersebut, dengan stay at home, stay safety, dan jangan lupa untuk selalu pakai masker ketika bepergian kemana-mana, dan selalu cuci tangan. Terima kasih kepada Saudara Nixon yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Kami bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, dadah.